Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghna Ramadan wa ja'alahu syahran mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan karunia, taufik serta hidayahnya, dan senantiasa memberikan nikmatnya yang sangat banyak, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang kita nanti-nantikan, dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarganya, para sahabatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara kita orang-orang yang belum memahami apa hakikat puasa yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwasanya puasa hanyalah menahan lapar dan dahaga. Padahal puasa adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita, dengan menahan diri kita dari hawa nafsu, baik yang dapat membatalkan ibadah kita ataupun yang mengurangi nilai-nilai puasa kita. Menjaga hati kita dari prasangka-prasangka buruk, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan buruk, dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya Muhammad SAW kepada kita, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menjadi tauladan, untuk menjadi contoh bagi para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada di antara kalian seorang rasul yang dia adalah contoh terbaik, suri tauladan bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik, adalah teladan terbaik bagi umatnya, bagi para pengikutnya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti
dan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di ayat berikutnya, "Qul atiullaha war rasul." Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharuskan dan diwajibkan untuk mengikuti dan menaati semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan selama bulan Ramadan. Karena di bulan ini ada banyak sekali rahmat dan berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja amalan yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Sebagaimana sabdanya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat malam, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita belajar bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa mengisi malam-malamnya di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Apa keutamaan dari salat malam di bulan Ramadan? Sesuai dengan yang ada di hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya bagi siapa-siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Tidak hanya di situ, kita akan mendapatkan balasan berupa pahala apabila kita melaksanakan salat malam ini karena kita mengikuti ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan di bulan Ramadan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kedermawanan tersebut di bulan Ramadan. Sedekah bukanlah tentang uang dan makanan saja. Sedekah bisa dilakukan dengan hal-hal lain. Dengan menasihati saudara kita, tersenyum. Hal-hal kecil ini banyak diremehkan oleh orang-orang. Padahal di bulan Ramadan semua amalan akan dilipat gandakan. Maka teruslah kita bersedekah, teruslah kita membantu sesama manusia sehingga kita bisa mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yang selalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan adalah bersabar. Bersabar di saat berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim."
apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah kalian mengumpat, janganlah kalian mencela, wala yaskhab, dan janganlah kalian membuat pertikaian, janganlah kalian membuat kegaduhan. Fa in sabahu ahadun, dan apabila seseorang mencela kalian, fa in sabahu ahadun, dan apabila seseorang mencela kalian, au qatalahu, atau mengajak keributan dengan kalian, falyaqul inni shaim, maka ucapkanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini adalah amalan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita ketika kita sedang berpuasa. Bersabar atas hal-hal yang terjadi kepada kita, baik itu hal yang mengenakan ataupun hal yang tidak mengenakan. Contoh nyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan perang Badar dalam keadaan berpuasa. Jumlah pasukan Muslim pada saat itu hanyalah 313 pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 pasukan. Rasulullah dan para sahabatnya dengan sabar dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu memerangi kaum kafir Quraisy. Mereka dalam keadaan berpuasa, mereka sabar, dan apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kemenangan dalam peperangan bukanlah hal yang biasa, apalagi jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah pasukan kaum kafirin sangat berbeda jauh. Karena itu, mari kita bersabar, mari kita teladani apa yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Mungkin dengan kita bersabar pada saat berpuasa, kita bekerja lelah, tapi kita tetap berpuasa. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar yang belum pernah kita dapatkan dalam hidup kita. Sebelum penutup, saya akan membawakan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali dia yang enggan, illa man aba, kecuali dia yang enggan. Maka para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh mereka adalah orang yang enggan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita harus mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kita mengikuti Rasul, kita akan masuk ke dalam surganya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya dengan bermaksiat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistiqomahan, kesungguhan untuk menjalani ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Dan semoga setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat, pribadi-pribadi yang lebih saleh, dan pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.